Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan Renungan Harian pagi ini, Rabu 28 Februari 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Yakobus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yakobus pasal 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Mengandalkan kekayaan masih jelas dalam ingatan sebagian orang lagu ciptaan musisi terkenal Iwan Fals yang berjudul Bento. Lirik lagu melukiskan sosok pria yang bernama Bento dengan rumah real estate, mobil banyak, harta melimpah, seorang bos eksekutif dan tokoh papan atas. Iwan Fals melantunkan lagu itu sebagai kritik sosial karena tokoh si kaya itu adalah bos yang jahat, tukang korup, dan meraih kekayaan dengan mengeksploitasi orang miskin. Lagu itu adalah kritik terhadap penguasa dan peringatan tentang kekayaan. Demikian renungan hari ini. Dalam kesaksian Alkitab, Rasul Yakobus mengkritik orang-orang kaya di zamannya. Tak salah jika kita katakan bahwa kritik terhadap orang kaya sudah terjadi sejak dahulu kala. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, apakah menjadi kaya itu salah? Bukankah setiap pribadi mau menjadi kaya, mau sejahtera dalam hidupnya? Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Namun, teologi yang salah adalah ketika beranggapan bahwa orang yang diberkati itu harus kaya. Kaya atau miskin tidak dapat diasosiasikan ke dalam kerohanian atau soal iman. Lewat firman Tuhan, Rasul Yakobus mengingatkan orang kaya pada saat itu dan saat ini juga, supaya jangan menaruh harapan atas kekayaan dan bahaya ketika kita mempercayai uang lebih dari segalanya. Nada kemarahan Yakobus menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa tersebut. Orang kaya yang dimaksud adalah yang mengandalkan kekayaan, memperolehnya tidak secara baik. Jikalau bagi orang percaya, hari penghakiman merupakan hari pembebasan dari segala penindasan. Namun bagi orang kaya, hari penghakiman Allah ini akan menyingkapkan beberapa hal yang penting dan memiliki konsekuensi yang besar. Ketakutan dan kesengsaraan yang akan menimpa pada orang kaya sehingga membuat mereka menangis dan meratap. Malapetaka yang menimpa teramat menyedihkan bagi orang-orang kaya yang hidup dalam kesenangan penuh hawa nafsu. Saudaraku, renungan hari ini tidak mengajarkan kita untuk anti pada kekayaan, sehingga akhirnya memilih untuk hidup santai, tidak perlu bekerja keras atau malah bermalas-malasan. Jikalau saat ini kita diperkenankan Tuhan memiliki kelimpahan harta, hendaknya jangan sampai kekayaan itu menguasai kita. Pakailah kekayaan itu sebagai alat pelayanan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menindas atau merendahkan orang lain. Dan jadikan kekayaanmu untuk membantu
atau menolong orang-orang yang tidak mampu. Orang yang menyadari uangnya adalah sebuah talenta dari Tuhan akan menggunakan dengan hemat dan akan merasakan suatu kewajiban untuk menyimpannya agar ia dapat memberi. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu kepada kami, buat harta yang Engkau percayakan. Kami mohon kepadamu, tolonglah kami untuk tetap setia di dalam Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Gabriel Butar-Butar STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.